Buat jutaan muslim di Indonesia, naik haji itu kan impian seumur hidup ya. Tapi tahu nggak sih, sebelum bisa berangkat, ada satu ujian yang super berat. Dan ini bukan soal uang loh, tapi soal sesuatu yang jauh lebih krusial, waktu dan kesehatan. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang segede apa skalanya. Lihat ini, 5,4 juta. Yep, sebanyak itulah orang yang lagi ada di antrian haji Indonesia saat ini. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin betapa gedenya impian ini buat begitu banyak orang. Terus, nunggunya berapa lama? Nah, ini dia. Rata-rata nasional itu 24 tahun. Coba dibayangin, Anda daftar pas masih muda, masih fit. Berangkatnya 2 dekade lebih kemudian. Malah di beberapa daerah kayak Banteng di Sulawesi Selatan, nunggunya bisa sampai 47 tahun. Ini bukan sekedar nunggu, ini udah kayak komitmen seumur hidup. Disinilah kita ketemu sama satu konsep kunci, namanya istitoah. Apa itu? Gampangnya, ini syarat wajib sehat. Jadi punya uang aja tuh nggak cukup. Anda harus dinyatakan sehat dan fit sama dokter buat bisa berangkat. Jadi bisa dibilang, kesehatan itulah gerbang utamanya. Oke, terus gimana sih cara kerjanya sistem ini? Biar gampang, anggap aja prosesnya itu kayak ngelewatin 3 gerbang. Nah, setiap calon jamaah harus bisa lolos dari ketiga gerbang ini kalau mau impiannya terwujud. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari gerbang pertama. Ini nih, yang unik banget, karena pemeriksaannya dilakuin bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, sebelum tanggal keberangkatan yang sebenarnya. Penting buat dicatat ya, tes pertama ini tujuannya bukan buat nentuin lulus atau enggak, sama sekali bukan. Tujuan utamanya itu cuma buat screening awal, buat bikin catatan kesehatan dasar. Dari sini, nanti kelihatan siapa aja jemaah yang masuk kategori resiko tinggi, misalnya karena faktor usia atau punya riwayat penyakit tertentu. Nah, buat mereka yang masuk kategori risiko tinggi ini, tes pertama tadi itu ibaratnya jadi penanda start. Start buat apa? Buat maraton kesehatan panjang selama puluhan tahun masa tunggu. Jadi, mereka bakal dipantau dan dibina kesehatannya secara aktif. Ini bukan cuma tes sekali jadi terus selesai, oh bukan. Oke, lanjut ke gerbang kedua. Nah, yang ini nih, momen penentuannya. Ini ujian paling krusial yang bakal nentuin jadi berangkat tahun ini atau enggak. Coba deh, kita berandai-andai. Anda daftar haji tahun 2026. Terus, skip. 24 tahun kemudian, di tahun 2050, akhirnya nama Anda keluar di daftar keberangkatan. Nah, tes kesehatan inilah yang jadi penentu segalanya. Kebayang nggak sih gimana deg-degannya? Beban emosionalnya pasti luar biasa. Dari ujian penentu ini, nasib seorang calon jemaah itu bisa bercabang jadi 4. Tapi cuma 2 hasil pertama, yaitu lolos berangkat sama lolos dengan pendampingan yang kasih lampu hijau buat lanjut bayar dan berangkat tahun itu juga. Kalau dapat 2 hasil lainnya, ya artinya harus bersabar lagi. Dan jangan salah, aturannya ini ketat banget. Apalagi pemerintah baru aja memperketat standarnya lagi. Coba lihat deh beberapa contohnya. Buat penderita diabetes, kadar HbA1c harus di bawah 8%. Punya penyakit ginjal, maksimal stadium 3. Bahkan, kesehatan kognitif buat ngecek demensia juga dinilai. Ini benar-benar nunjukin kalau syarat kesehatannya serius banget. Eits, tunggu dulu. Walaupun udah lolos ujian penentu, perjalanannya belum selesai loh. Masih ada satu gerbang terakhir. Dan yang satu ini seringkali nggak terduga. Lokasinya ada di bandara. Jadi gini, pas di asrama haji, cuma beberapa jam sebelum terbang, ada satu cek terakhir. Nah, yang ini fokusnya beda. Ini bukan lagi soal istitoah buat ibadah, tapi soal layak terbang atau enggak, murni buat keselamatan penerbangan. Kalau di menit-menit terakhir kondisi kesehatan seseorang drop, ya terpaksa keberangkatannya bisa ditunda. Oke, sekarang kita udah lihat perjalanan individunya. Yuk, sekarang kita coba zoom out sedikit dan lihat sistem raksasa apa sih yang ngatur semua ini? Intinya, ada 3 pemain utama nih di balik layar. Pertama, Kementerian Kesehatan. Mereka yang bikin aturan main soal medisnya. Kedua, Kementerian Agama, yang ngurusin semua proses penyelenggaraan hajinya. Dan ketiga, yang paling penting di lapangan, ya Puskesmas. Merekalah ujung tombaknya. Terus, gimana caranya ketiga pemain tadi nyambung? Jawabannya ada di satu sistem digital canggih, namanya Cisco Hotcast. Anggap aja Cisco Hotcast ini kayak satpam digital yang nggak bisa diajak kompromi. Kalau status kesehatan Anda di sistem ini belum hijau alias lolos, sistem pembayaran haji buat Anda otomatis kekunci. Plek, nggak ada celah sama sekali. Sekarang mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus seketat ini? Nah, data ini bakal ngejawab semuanya. Lihat deh, setelah aturan istitaah diperketat, angka kematian jemaah di tahun 2024 turun sampai 40% dibanding tahun sebelumnya. Ini bukti paling nyata, kalau aturan yang ketat ini walaupun terasa berat, beneran bisa menyelamatkan nyawa.
Tapi, di balik semua sistem yang kelihatannya rapi dan punya tujuan bagus ini, ada satu paradoks besar. Sebuah dilema di mana sistem ini seolah-olah malah melawan tujuannya sendiri. Bingung kan? Gini penjelasannya. Coba kita intip, siapa sih profil jamaah yang akhirnya bisa berangkat? Grafik ini nunjukin gambaran yang, wow, mayoritas 73% ternyata udah punya penyakit bawaan. Dan lebih dari sepertiganya itu umurnya di atas 60 tahun. Jadi pada kenyataannya yang berangkat itu ya mayoritas adalah kelompok yang berisiko tinggi. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi ada penantian. Penantian 24 tahun ini bikin calon jemaah yang daftar pas sehat jadi jauh lebih tua dan mungkin lebih ringkih pas mau berangkat. Tapi di sisi lain, ada aturan kesehatan yang dibikin makin ketat, tujuannya buat mastiin keselamatan. Jadi seakan-akan ada dua kekuatan yang tarik-menarik ke arah yang berlawanan. Atau kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya kayak gini. Sistemnya bekerja buat menyaring orang yang nggak sehat, tapi penantian 24 tahun itu sendiri yang bikin kolam calon jamaah ini terus-menerus jadi lebih tua dan lebih rentan sakit. Ironis kan? Jadi, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Dengan antrian 5,4 juta orang yang, jujur aja, setiap hari makin menua, apakah solusi dengan terus memperketat aturan screening kesehatan aja udah cukup? Cukup buat menjamin ibadah haji yang aman di masa depan? Ini jelas tantangan yang luar biasa besar buat Indonesia.